Kenapa? Dan orang yang minum kopi dalam hadis dan dibacakan mamata fi batni qahwah dakhul jannah, atau kama qala Rasulullah. Barang siapa orang yang minum kopi toh meninggal dunia, di perutnya ada bekas kopi, masuk surga. Selama tenggorokan kita ada bekas gelaraknya kopi, bekas kopi, kemanapun kita berjalan, dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Seluruh para malaikat mintakan ampun kepada Allah. Masya Allah, insya Allah surga cuy. Kalau ngikutin hadis yang dibawain bapak-bapak tadi ya, katanya kalau minum orang yang mati dan di perutnya ada kopi, insya Allah surga cuy. Wah, enak kali ya. Bukan apa-apa, kasihan sahabat gitu kan. Tapi sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedan, gimana kabar kaliannya? Gua harap sih Triple S ya, semoga sehat selalu. Nah, di video kali ini gue pengen ceritain kenapa sih terjadi banyak kisah atau hadis palsu tersebar di antara kaum muslimin ya. Contoh kayak tadi aja, ada bapak-bapak bilang man mata wa fi batnihi kahwah gitu. Teksnya aja nggak jelas gitu kan. Masuk surga gitu. Intinya ya, barang siapa yang mati dan di perutnya ada bekas kopi, masuk surga. Astagfirullah. Dan banyak lah kalau kalian nonton video ulama-ulama sufi, mohon maaf ya, memang mereka selalu merekomendasikan kopi gitu. Gua nggak tahu tujuannya apa. Yang pasti satu, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW beneran ucapin hadis ini, kayaknya nggak mungkin gitu. Karena sejarah kopi masuk ke Mekah, Madinah itu abad ke-15. Abad ke-15 cuy. Sedangkan Nabi Muhammad SAW aja lahir baru ke abad 6 gitu. Abad ke-6 Nabi lahir tahun 570 Hijriah Masehi. Gimana ceritanya Nabi sampein hal yang belum Nabi tahu barangnya? Coba, lu nih ya, tahun 2010, lu cerita tentang siapa yang bisa main AI akan sukses. Bingung orang tahun-tahun 2010. Hah? AI? Apa AI? Kan nggak ada. AI itu baru ada tahun 2020-an ke atas. 2023, 2024 gitu kan. Kalau lu cerita 2010 ada AI kan bingung. Nah ini abad ke-15 dengan abad ke-6. Kan jauh banget, berapa ratus tahun gitu. Berapa abad gitu cuy. Nah itu satu. Yang kedua, ini kan hadis tentang keutamaan suatu benda atau makanan gitu kan. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW beneran ngomongin itu di depan sahabat, kasihan cuy sahabat, kasihan. Karena gini, contoh Nabi sampein keutamaan kurma ajwa. Sahabat bisa makan kurma ajwa. Nabi bilang siapa yang makan kurma ajwa terbebas dari sihir kan. Banyak keutamaan kurma ajwa kan. Dan hadis-hadis sohihnya ya. Nah, sahabat bisa makan kurma ajwa cuy. Wah, ini kurma yang Nabi tanam, bisa kita makan nih. Gitu cuy. Nah kalau seandainya Nabi bilang barang siapa yang mati di perutnya dan ganjarannya surga cuy, bukan makan sembarangan lagi ganjarannya, surga. Sahabat bingung, ya Allah, Nabi, kami juga mau surga. Tapi gimana caranya kami dapat kopi ini Nabi? Gimana? Gimana caranya? Kasihan sahabat cuy. Kasihan. Kita bisa masuk surga tapi sahabat, ya Allah. Ya Allah, makanya hati-hatilah, hati-hati banget. Memang saking hati-hatinya menerima hadis. Kalau zaman dulu, zamannya Abu Hanifah itu kan belum ada metode pembenaran hadis ya. Ada metode itu setelah Imam Bukhari lahir. Nah Imam Bukhari lah yang memilah-milah hadis gitu kan. Dan zaman Abu Hanifah, kenapa beliau banyak menggunakan kias? Karena di zaman itu banyak sekali manusia-manusia zindik yang jahat gitu, yang buat hadis palsu gitu. Dia jualan gandum. Dia buat hadis palsu tentang gandum. Barang siapa yang makan gandum, pahalanya sekian, bla bla bla. Itu yang terjadi zaman dulu cuy. Ya. Nah, itu terjadi bahkan pada zaman tabi'in ke bawah. Karena zaman tabi'in gitu ya, mereka dengar hadis dari para sahabat dan mereka yakin gitu. Nggak ada orang yang meragukan para sahabat, nggak ada satupun sahabat yang berdusta. Allah sendiri yang merekomendasiin mereka kan, radhiyallahu anhum waradu'an. Allah ridho sama mereka dan mereka ridho sama Allah. Dan Nabi menjamin generasi ini generasi terbaik, kata Nabi kan. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, para sahabat, summal lazina yalunahum, dan setelahnya zaman para tabi'in, pengikut sahabat gitu kan. Nah,
Kapan sih mulai hadis-hadis palsu ini bermunculan? Mulai bermunculan itu ketika masa tabi'in, guys. Jadi pada masa itu masih banyak para sahabat yang hidup gitu kan, diantaranya Abdullah bin Mas'ud. Beliau kalau ada orang yang bacain hadis setelah zaman ini ya, sahabat, beliau itu kadang nggak dengerin. Bahkan orang yang bacain hadis ini marah gitu ke Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia bilang gini, Abdullah bin Abbas, ini aku bacain hadis, kau kok meleng gitu, kau nggak tengok aku. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dulu kami kalau ada sahabat yang bacain hadis, mata kami tertuju ke dia, kuping kami fokus ke dia gitu. Saking kami pengen dengerin perkataan Nabi yang sampai melalui orang ini. Karena kalau sahabat terjamin gitu kan, tapi orang-orang setelah ini, apalagi setelah masa-masa tabi'in ini, banyak pemikiran-pemikiran yang mulai menyeleweng kan. Ada orang-orang zindik, orang-orang yang pura-pura masuk Islam dan berniat menghancurkan Islam dari dalam, cuy. Banyak pada zaman itu, pada zaman tabi'in. Bahkan ulamanya tabi'in, ada Ibnu Sirin. Beliau mengatakan, pada masa itu kalau ada orang yang menyampaikan hadis, itu diteliti ini orang, cuy. Diteliti nasabnya 7 turunan, dilihat siapa ini orang gitu, bahkan didudukin selama 2 bulan 2 bulan, cuy. Dilihat ini orang ngapain kesehariannya, terus bagaimana kelakuannya, sholatnya telat nggak, sering masbuk nggak ini orang sholatnya, sampai segitu, cuy. Karena di zaman itu mulai banyak orang yang berpikiran aneh, terlebih setelah masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya. Itu ada 2 kelompok yang sangat bahaya pada masa itu, yaitu kelompok Syiah yang berlebih-lebihan terhadap Ali radhiyallahu taala anhu, dan simpangannya, lawannya ini kelompok Khawarij. Khawarij ini orang yang gampang banget mengkafirkan orang-orang pada zaman itu gitu kan. Jadi dia ini baca Quran hanya sebatas keluar aja gitu. Jadi dia benar-benar gigih baca Quran tapi hanya lewat aja gitu. Nah, setelah masa Ibnu Sirin ini, jadi saking ketatnya ya, orang kalau baca hadis diteliti, cuy. Diteliti banget nih orang. Bahkan dilihat sekitaran dia. Sekitaran rumahnya ini ada orang ngaco nggak? Karena pernah ada kejadian seorang yang meriwayatkan hadis, bahkan hadisnya ini sudah dipakai oleh ulama-ulama lain, ternyata didoifkan hadisnya, cuy. Karena apa? Ada kejadian dia pergi keluar, dia punya tetangga ini jahat, dia masuk ke dalam rumahnya, dia rubah hadis yang udah ditulis sama si Katibul Lais ini, dia rubah hadisnya. Ternyata si Katibul Lais ini nggak hafal hadis, nggak hafal detail hadis yang udah diriwayatkan. Pas dites, ternyata ini beda sama hadis yang udah pernah dikutip oleh ulama-ulama lain kan. Akhirnya didoifkan hadis dia. Kenapa? Karena nggak teliti. Kok kau nggak tahu hadis kau yang dirubah sama tetanggamu? Harusnya kalau kau hafal betul, hafal mati, kau tahu itu hadis kau udah diganti orang. Kayak gitu kan. Saking seteliti itulah, sampai tetangganya dilihatin, ada nggak tetangga ngaco kayak kejadian yang tadi kan, ada nggak? Kalau nggak ada, baru oh ini orang sikoh, kita terima. Contoh juga ada kejadian Imam Ahmad bin Hambal bersama temannya Yahya bin Mu'in saat mereka pengen mencari hadis ke Baghdad. Mereka mendatangi salah satu periwayat yang terkenal juga, namanya Fadl bin Ma'in ya. Saat mendatangi Fadl ini, Yahya bilang, kita datangin Fadl aja. Kata Imam Ahmad, jangan, ini orang sikoh. Enggak, aku pengen ngetes. Ya dibilang Imam, ya udah tes lah. Pas dia ngetes, datang, dia bilang ke Fadl kan, aku hafal hadis-hadismu. Boleh aku setorin? Ya udah, setorin. Disetorin satu hadis ke-1 sampai ke-10. Didengerin sama Fadl. Oke, ini hadisku. Hadis yang kuriwayatkan gitu. Betul-betul. Terus hadis ke-11, 12, 13 diganti sama Yahya bin Mu'in, hadis yang lain gitu, bukan yang diriwayatkan oleh Fadl ini. Tiba-tiba Fadl marah, didorong Yahya bin Mu'in. Apa? Kau mau ngetes aku ya? Ini bukan hadis yang kuriwayatkan, apa kau? Katanya. Akhirnya Imam Ahmad yang melihat ini kan dibilang sama Imam Ahmad, kan udah ku bilang, jangan kau tes-tes dia, ini orang sikoh, ini orang terpercaya, hafalannya kuat gitu. Karena selain faktor kebaikan manusianya, ini manusia baik atau enggak, faktor hafalan juga sangat dipentingkan di sini, cuy. Periwayat-periwayat ini ya. Karena banyak hadis yang salah teks, salah naskah karena periwayatnya hafalannya sering error. Jadi di antara sebab hadis itu ditolak juga periwayatnya hafalannya enggak kuat. Itu cuy. Seperti itu ulama-ulama dulu memperjuangkan hadis. Makanya Abu Hanifah, dia itu sebagian mengkias kepada, kalau berhukum ya, ilmu fikih, beliau itu mengkias. Kalau ada hadis yang
Lebih baik beliau mengkias daripada hadis ini kayaknya nggak jelas nih. Takutnya ini hadis doif gitu kan. Daripada beramal dengan hadis doif, beliau mengkias. Karena di zaman itu banyak kali orang yang bikin-bikin hadis palsu. Karena kepentingan dirinya sendiri cuy. Dia jual gandum. Ada orang jual gandum, dia bikin hadis tentang gandum. Siapa yang makan gandum, maka pahalanya ini, pahalanya ini, pahalanya itu. Jadi banyak pada masa itu orang bikin-bikin hadis palsu. Makanya Abu Hanifah termasuk orang yang membuat kias dalam urusan fikih. Itu cuy. Dan Imam Malik, ada juga Imam Malik. Sangkin ada khalifah saat itu pengen ngetes kesikohan Imam Malik dalam meriwayatkan hadis. Jadi ini khalifah datang ke Imam Malik minta 10 hadis gitu kan. Dicatatlah hadis yang disampaikan Imam Malik. Disimpan, dikasih ke pelayannya. Nah khalifah ini pulang. Terus balik lagi tahun depan dengan alasan ke Imam Malik bilang gini. Wah Imam Malik, catatan yang kemarin hilang Imam Malik. Tolong dong bacain lagi hadis-hadis yang kemarin yang tahun lalu itu. Dibacakan lagi sama Imam Malik dan dicatat dan dikoreksi sama catatan yang sebelumnya. Nggak beda satu huruf pun cuy, nggak lebih satu huruf, nggak kurang satu huruf. Masya Allah. Jadi segitunya ulama-ulama dulu menjaga hadis-hadis ini gitu kan. Termasuk diantaranya adalah Imam Bukhari. Beliau, kalau kita baca sekarang hadis-hadis yang kita baca itu pasti ada note di bawahnya Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi kalau hadis sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, insya Allah sahih. Ya, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Imam Bukhari itu cuy, kalau setiap beliau di kajian, beliau itu nggak bawa, saking cerdasnya akalnya, otaknya, beliau itu nggak bawa catatan gitu. Beliau dengerin, bahkan sampai ditegur gitu sama teman-temannya. Bukhari, kau nggak nyatat kau katanya. Ditegur terus sampai akhirnya Imam Bukhari ngomong, coba mana yang kau catat semalam? Udah berapa hadis yang disampaikan guru kita selama berapa hari ini? Nggak tahu. Kian ribu hadis katanya, 15.000 hadis yang diriwayatkan. Terus dibacakan sama Imam Bukhari, semua sesuai hafalan beliau kan. Akhirnya orang yang mencatat, lah bener semuanya ini, 15.000 hadis hafal cuy. Bener semua ini, gak ada yang salah gitu. Jadi Imam Bukhari itu saking cerdasnya itu hafal hadis-hadis itu gitu. Jadi kayak gitulah ulama-ulama dulu menjaga hadis, kesohihan hadis, menjaga biar gak ada hadis-hadis palsu kayak gini-gini gitu kan. Bahkan ada ulama yang mencatat hadis-hadis palsu untuk menjaga-jaga ini jangan dipakai, ini hadis palsu, ini hadis palsu. Ada kitab hadis-hadis palsu. Nah, hadis kopi yang pertama tadi. Dan orang yang minum kopi dalam hadis dan dibacakan mamata fi batni qahwah dakhala jannah, kama qala Rasulullah. Barang siapa orang yang minum kopi toh meninggal dunia, di perutnya ada bekas kopi, masuk surga. Nggak ada di hadis palsu cuy, saking palsunya itu hadis gitu. Makanya heran gitu, apa tujuan mereka buat hadis tentang kopi, hadis palsu gitu. Kasihan gitu, kasihan orang yang pengen belajar, wah nggak tahu ya, bener-bener jadi semangat ngopi deh gitu. Kasihan ya. Ya gua rasa video kali ini cukup sampai sini. Ya buat kita lebih hati-hati lah. Oh ini hadisnya biar kita teliti aja. Nah sekarang kita kan enak bisa neliti. Ada kitabnya hadis Bukhari, kumpulan hadis Muslim, ada kan? Bukan ulama-ulama hadis yang lain, Tirmizi, semua banyak bisa dibaca gitu. Sekarang tinggal mau apa enggak. Jangan, pokok gitulah ya. Hati-hati aja. Teliti sendiri, tanya ke guru-guru ini benar enggak hadis ini gitu ya. Mungkin video kali ini cukup sampai sini. Gue ucapkan terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit lambung, minum madu lambung, Mubarok.